Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Badan Pengurus Biro Keagamaan Kristen Fakultas Hukum Mesra karena memberi saya kesempatan pada saat ini untuk boleh sharing dengan teman-teman semua, lebih khusus lagi dalam komunitas kelompok tubuh bersama. Memang betul kondisi saat ini kita lagi dihimbau oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah dalam arti melaksanakan aktivitas apapun itu dari rumah, meminimalisir kegiatan-kegiatan kita dalam jumlah orang yang banyak ataupun ada di luar karena kita bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Namun tanpa menyurutkan semangat dari teman-teman, DKK Fokus Besar sangat kreatif melaksanakan program melalui rekaman-rekaman video seperti saat ini. Oleh sebab itu saya sangat memberikan apresiasi. Nah, baiklah teman-teman, sebagaimana memang tema yang disampaikan kepada saya, kita sharing atau kita bicara terkait dengan hak-hak dari warga negara di tengah-tengah kondisi kita saat ini lagi mengalami kondisi musibah atau permasalahan yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita di tengah penyebaran COVID-19 ini. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa antara masyarakat atau warga negara dan negara itu tidak dapat dipisahkan. Jadi sebelum kita bicara tentang hak warga negara, saya ingin menyampaikan bahwa antara negara dan warga negara itu merupakan satu kesatuan. Karena memang kita tahu bersama, apalagi sebagai teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi di Fakultas Hukum Mesra tahu dalam hukum internasional sangat paham bahwa unsur-unsur negara itu apa. Dalam negara itu harus ada wilayah masyarakat dan pemerintahannya. Karena tidak mungkin memang ada negara tapi tidak ada masyarakatnya. Demikian juga begitu, ada masyarakat tapi tidak ada negaranya. Negara itu kan bagian dari masyarakat, kumpulan masyarakat yang ada, warga negara yang ada bersepakat ya, untuk dalam suatu negara, dalam suatu wilayah, dalam suatu pemerintahan. Nah, di mana juga harus ada juga pengakuan dari negara luar atau negara-negara yang lainnya. Jadi dalam pandangan secara definisi dapat saya sampaikan bahwa negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah. Ini berarti ada pemerintahannya di dalam, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Ini poin yang perlu kita sebelum kita masuk kepada hak. Jadi maksud saya di sini teman-teman, kita membagi, kita sebelum kita masuk pada apa hak-hak warga negara kita yang dijaminkan oleh negara, kita ingin lihat dulu negara itu apa. Nah, selanjutnya saya sampaikan juga bahwa rakyat atau warga negara dalam bahasa Inggris disebut people adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu negara. Nah, jadi warga negara itu sangat penting bagi suatu negara. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah wilayah serta pemerintah yang sama dan mempunyai hak kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Oke, Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Kita tahu bersama bahwa kita negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tentu berbeda dari bentuk kita memilih negara kesatuan, utilitas berbeda dengan kita negara serikat. Nah, tentu terkait juga dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa sebagai negara kesatuan adalah merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, sentralistik. Tapi dalam negara yang berbentuk kesatuan, kita menganut sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Ada yang sentralistik, ada yang desentralisasi. Ya, kita tahu bersama bahwa dulunya Indonesia sangat sentralistik. Di saat Orde Lama itu kita sentralistik.
gitu. Sampai masuk pada Orde Baru kita masih sentralistik, sampai terakhir zaman pemerintahan Presiden kita Soeharto itu kita masih tahun 98 itu pasca reformasi ya, itu baru kita tuntutan reformasi salah satu adalah desentralisasi otonomi daerah. Nah, itu jadi dulunya kita sentralisasi, sekarang kita desentralisasi, dan itu memang sistem pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan itu hanya terdiri satu undang-undang dasar, yaitu kita berbeda dengan negara-negara Amerika Serikat atau negara serikat, di mana dia mengenal wilayah-wilayah atau negara-negara bagian, sehingga setiap negara bagian itu punya undang-undang dasarnya tersendiri, walaupun memang dalam hal tertentu tetap ada di pemerintah pusatnya tetap memegang kendali. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Jadi semuanya itu luar negeri itu harus pemerintah pusat. Mengenal dua sistem, yaitu ya tadi sentralisasi dan desentralisasi, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Itu sentral. Itu. Kita tahu bersama bahwa yang terkait dengan desentralisasi hanya otonomi saja, tetapi terkait dengan keadaan-keadaan yang dihadapi seperti keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan pertahanan kita masih sentral. Itu memang ciri-ciri dari negara kita, negara kesatuan. Hak dan kewajiban itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tidak hanya dapat berbicara tentang suatu hak, tapi kita juga harus berbicara tentang kewajiban. Dan hak dan kewajiban itu berjalan bersamaan. Walaupun memang kita akui bersama dan kita bersama bahwa terkadang antara hak dan kewajiban itu terkadang merupakan dua bagian yang tidak seimbang. Gitu. Dalam arti tidak selamanya hak, contohnya 50%, berarti kewajibannya juga 50%, tidak seperti itu. Tetapi dalam konteks hak dan kewajiban itu tidak terpisahkan. Nah, ini saya mengutip dari pernyataan seorang guru besar, Profesor Dr. Noto Nagoro. Ini, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadi antara hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 5 tentang warga negara, pasal 26 ayat 1 yang mengatur seperti ini. Yang menjadi warga negara ialah orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Oke, dasar hukum hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, di Undang-Undang Dasar sebagaimana amendmen pertama, kedua, dan sampai ke 3 dan ke-4, itu kita bisa melihat di situ sangat jelas bahwa sejak mulai dari pasal 27 sampai pasal yang ke-34, dari pasal 27 sampai pasal 34 itu berbicara, di situ berbicara tentang hak. Tetapi tidak hanya berbicara hak, tapi di situ juga berbicara tentang adanya kewajiban-kewajiban kita. Seperti contoh pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaannya. Tetapi pasal yang sama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Nah, jadi ada kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu berjalan. Kita dilindungi, segala warga negara yang bersama diberikan hak untuk memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan di depan pemerintah. Tapi diwajibkan untuk kita juga menjunjung hukum. Selanjutnya pasal 28A. Jadi teman-teman, saya hanya mengutip beberapa pasal saja. Nanti
teman-teman bisa juga baca bahwa dari pasal 27 sampai dengan pasal yang ke 34 saya sampaikan tadi, di situ banyak bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik teman-teman, ini ada pasal 28. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu pasal 28A. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga. Nah ini sampai dengan terkait dengan membentuk keluarga. Tapi kita lewati saja ya, kita lewat saja soal itu. Kita lanjut saja dengan pasal-pasal berkaitan dengan masuk pada tema yang kita angkat pada kesempatan ini, atau kita diskusikan soal bagaimana hak warga negara kita di tengah-tengah dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ada kewajiban-kewajiban juga yang harus kita penuhi di situ. Oke, pasal 28E saya bacakan. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan terus pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi memang dalam konteks undang-undang ini, undang-undang dasar ini pun menjamin bahwa ada hak-hak asasi manusia itu yang memang tidak dapat dikurangi. Gitu. Dalam arti dia negara hukum memberikan proteksi atau perlindungan bagi warga negara yang ada. Oke, di pasal 34, pasal 34 itu di Undang-Undang Dasar ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 3-nya berkata begini, atau mengatur demikian. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal itu diatur dalam undang-undang. Nah, muncullah undang-undang tentang undang kesehatan dan undang-undang yang saat ini yang lagi ramai didiskusikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Nah, itu jadi jelas bahwa inilah dasarnya, rujukannya terkait dengan undang-undang karantina dan undang-undang kesehatan itu ini pasalnya, pasal 34 ayat 3 dan ayat 4 itu yang dasar. Pasal 4 sampai dengan pasal 8 itu dalam undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini menguraikan ada hak-hak dari warga negara di situ dalam konteks terkait dengan hak-hak kesehatan. Ini yang saya sebutkan nanti bahwa ini salah satu program dari pemerintah yang hak yang pemerintah berikan menjadi hak kita. Kalau kita tahu secara bahwa dalam permasalahan terkait pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu, presiden kemarin sudah membuat satu program membagikan kartu apa namanya itu, kartu sosial atau kartu sehat atau apa itu namanya. Nah, ini bagiannya. Jadi kewajiban negara sudah dilakukan, akhirnya menjadi hak kita. Karena kita wajib dilindungi oleh negara, negara melindungi kita, makanya kita hak kita itu. Apa yang buat pemerintah itu merupakan bagian hak kita terkait dengan pembagian atau bantuan sembako, bantuan masker yang saat ini pemerintah sudah lakukan. Nah, itu bagian dari hak kita memang. Itu kita sebagai warga negara wajib negara ini memberikan perlindungan, wajib negara ini menghidupkan warga negaranya. Tetapi bagaimana? Bukan berarti semua orang yang dihidupkan itu dalam arti seperti orang-orang yang lain berpikir bahwa tinggal diam saja di rumah atau tidak melakukan aktivitas apa-apa atau tidak bekerja, tidak sekolah, negara akan biayai. Ini pemikiran yang keliru juga. Kita dalam suatu organisasi negara ini punya visi yang sama, membangun bangsa negara kita, mensejahterakan bangsa kita, masyarakat yang ada. Tetapi bukan berarti masyarakat itu masa bodoh. Gitu. Undang-undang sudah memberikan perlindungan bagi kita sebagai warga negara, bagaimana negara itu melindungi warga negaranya, bagaimana negara itu juga akan menghidupkan warga negaranya. Seperti contoh,
memberikan kebebasan bagi kita untuk memperoleh pendidikan, memberikan kita perlakuan yang sama di depan pemerintah. Nah, ini bagian dari hak-hak kita yang kita terima sesungguhnya yang menjadi dari satu kewajiban negara itu. Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, di sini ada, teman-teman, hak warga negara Indonesia pasal 7. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ini dalam konteks kita di karantina. Itu. Pasal 8. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Dalam konteks kita di karantina, negara akan menghidupkan kita atau akan membiayai kita melalui pengadaan kebutuhan kita dalam hal pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, itu akan ditanggung oleh negara, itu akan dibiayai oleh negara. Gitu. Namun ada juga kewajiban. Kewajiban kita sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ayat 2, setiap orang yang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Setiap orang berkewajiban. Nah, jadi teman-teman, kalau mau melihat, kita ini saat ini tidak di karantina. Jadi kita bukan, karantina ini yang dimaksud adalah ya seperti bagaimana beberapa orang atau wilayah kita itu sudah ditutup, lockdown ya bahasanya secara karantina. Itu bagian dari karantina, sehingga kita tidak bisa lagi, wilayah ini sudah ditutup aksesnya kiri kanan, keluar masuk itu sudah ditutup, sehingga kita tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas lebih luas lagi. Kita sudah diminta untuk tetap di rumah atau tetap di suatu tempat khusus, di karantinakan di tempat khusus. Berarti penghidupan kita di situ harus dibiayai oleh negara. Nah, hal itu terjadi bagi saat ini pasien dalam pengawasan yang saat ini sudah ada di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tentu juga menjadi beban kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini mengalami sakit sebagai dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kita berdoa bersama agar semua ini, permasalahan ini bisa selesai dengan cepat, termasuk teman-teman kita bisa pulih dengan cepat. Nah, mereka itu wajib, di situ wajib dihidupkan, atau dalam arti sebagaimana pasal 8, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari itu dibiayai oleh negara. Negara kan sekarang sudah membiayai. Sulawesi Utara saja ada 45 miliar yang kemarin itu sebagaimana pernyataan dari Gubernur Provinsi Utara ada 45 miliar. Nah, ini anggaran ini yang dikhususkan, baik terkait dengan anggaran untuk penyediaan obat-obatan atau semua itu sudah merupakan tanggung jawab negara. Dalam arti kita, hak kita adalah mendapat perlakuan dari negara, dari pemerintah, di mana pemerintah memfasilitasi kita di karantina, diletakkan atau dimasukkan dalam proses rumah sakit di ruang tertentu, dibiayai. Itu hak. Itu hak dari pasien. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang hak sebagai akibat dampak dari COVID-19, penyebaran pandemi COVID-19 ini lain. Nah, itu kembali berarti kita itu berbicara kepada hak-hak kita yang kembali sebagaimana ada di Undang-Undang Dasar. Itu teman-teman. Jadi kalau terkait dan kita menuntut hak kita seperti sebagaimana pasal 8 ini, ya tidaklah. Dalam pandangan saya pribadi tidak. Karena kenapa? Karena kita bukan dalam status dikarantinakan sekarang. Kalau kita dalam status dikarantinakan, pasal 8 ini yang menjadi kewajiban negara dan ini menjadi hak kita. Makanan kita setiap hari ditanggung oleh negara. Tetapi kalau dalam kondisi saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, makanya pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang saya lihat perkembangannya saat ini. Setiap provinsi, setiap kabupaten kota yang wilayahnya sudah masuk penyebaran COVID-19 ini, ada kebijakan atau penganggaran khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Makanya kemarin di wilayah kami, Kabupaten Sulawesi Utara, pemerintah menyiapkan beberapa beras, beberapa ton bahan makan, bahan pangan yang ada
telur, apa semua, itu gula dan sebagainya itu dibagikan ke masyarakat melalui pemerintah desa. Kalau provinsi melalui tokoh-tokoh agama disalurkan. Nah ini dalam rangka kewajiban negara, kewajiban pemerintah itu untuk memberikan penghidupan bagi warga negaranya. Dan itu sudah menjadi hak kita. Itulah bagian dari hak kita. Hak-haknya kita di situ, di mana kita menerima apa yang negara berikan. Tapi di situ ada kewajiban, teman-teman. Kewajiban kita adalah sebagaimana bahwa setiap warga negara kita juga bertanggung jawab terkait dengan kesehatan. Kita bertanggung jawab untuk menjaga derajat kesehatan kita secara menyeluruh. Kita di saat dihimbau oleh pemerintah, wajib kita taat aturan hukum yang berlaku. Itu kewajiban kita. Tapi kalau kita bicara tentang hak kita dampak dari ini, kita jangan berpikir terlalu jauh bahwa berarti sampai hari ini kita tinggal di rumah, duduk di rumah, ikuti himbauan pemerintah, dan tunggu pemerintah datang. Tidak seperti itu. Kita ini negara yang kita tahu bahwa negara kita ini bukan sebagai negara-negara maju. Negara-negara maju saja tidak seperti itu dalam pandangan saya. Gitu. Apalagi kita tidak sia-sia. Tetapi memang ini ada kewajiban kita satu part ada himbauan pemerintah. Jadi kita akan meningkatkan penyebaran cepat atau lanjutnya mana ini. Kita bisa beberapa kebijakan dari pemerintah yang pemerintah lakukan, yaitu salah satu adalah penundaan atau pengurangan atau diberikan kita bonus atau gratis terkait dengan listrik atau ya itu bagian. Jadi negara sudah melaksanakan kewajiban negara. Dan kita sudah menikmati hak-hak itu. Kewajiban negara itu menjadi kita nikmati. Karena itu apa yang negara lakukan sebagai satu kewajiban itu adalah bagian dari hak kita yang harus kita terima dari negara. Perlakuan negara bagi kita itu adalah hak kita. Gitu. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk mematuhi pemerintah kita. Saya sampaikan juga bahwa kewajiban negara pasal 4 Undang-Undang 6 tahun 2018. Pemerintah pusat dan daerah tanggung jawab kesehatan masyarakat nyari dan nyangkut dan faktor risiko kesehatan masyarakat potensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat penyelenggaraan kesehatan. Jadi pemerintah teman-teman itu peduli. Pemerintah itu saat ini sudah diatur dalam undang-undang. Ini sudah sangat jelas. Sebenarnya sudah sangat jelas. Tetapi kadang-kadang yang buat tidak jelas itu kadang kita sendiri. Kesadaran hukum kita yang kadang-kadang bukan sadar. Ada beberapa. Pertama, kadang bukan sadar tapi pura-pura tidak sadar. Baru kedua dengan masa bodoh. Padahal ini dedicated-nya kita bersama. Pasal 5-nya ayat 1, pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Nah ini tanggung jawab pemerintah juga. Jadi pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan mewakili wilayah secara terpadu. Ayat 2 dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan. Kemarin kan sudah Jakarta itu sudah lakukan mengundang beberapa tenaga medis dari luar. Itu kan bagian dari menyediakan sumber daya, bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya yang ada fasilitas-fasilitas juga dipersiapkan. Jadi kalau terkait dengan penanganan COVID-19 ini, saya rasa pemerintah sampai hari ini sudah berupaya. Tetapi terkait dengan hak kita, yang saya pahami di sini adalah kita bukan hak dalam arti setiap hari kita dihidupkan, tidak. Setiap hak yang saya maksudnya di sini adalah bagaimana saat ini ada kemudahan-kemudahan yang sudah pemerintah berikan. Gitu. Bagaimana kemudahan yang pemerintah berikan itu melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, bahwa mana memberikan kebijakan, ada kartu sehat, kebijakan juga ada terkait dengan penundaan
penagihan hutang kalau tidak salah gitu, usaha kecil menengah atau ya itu teknis-teknisnya saya agak lupa. Terus ada juga mungkin terkait dengan bantuan di bawah. Nah, salah satu terkait dengan penganggaran. Ada suatu edaran dari presiden, keputusan presiden juga itu bahwa setiap daerah-daerah yang ada penyebaran virus COVID-19 ini mengalokasikan anggaran-anggaran untuk penanganan ini, mengalokasikan anggaran-anggaran untuk membantu masyarakat. Nah itu hak-hak masyarakat itu. Pemerintah sudah kewajiban pemerintah dan itu merupakan hak kita. Itu yang dapat disampaikan. Apabila mungkin ada hal yang masih kurang atau ada salah kata ya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan itu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.